Selamat pagi, perkenalkan nama saya Katarina Irnawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang fisioterapi dada. Fisioterapi dada adalah suatu cara atau bentuk pengobatan untuk mengembalikan fungsi suatu organ tubuh dengan memakai tenaga alam. Fisioterapi dada merupakan tindakan yang dilakukan pada klien yang mengalami retensi, sekresi, dan gangguan oksigenasi yang memerlukan bantuan untuk mengencerkan atau mengeluarkan sekresi. Tujuan fisioterapi dada: A. Klien dapat bernapas dengan bebas dan tubuh mendapatkan oksigen yang cukup. B. Mengembalikan dan memelihara fungsi otot-otot pernapasan. C. Membantu membersihkan sekret dari bronkus. D. Mencegah penumpukan sekret. E. Memperbaiki pergerakan dan aliran sekret. E. Pengobatan dan pencegahan pada penyakit paru obstruktif menahun. Indikasi profilaksi untuk mencegah penumpukan sekret yaitu pada A. Pasien yang memakai ventilator. B. Pasien yang melakukan tirat baring yang lama. C. Pasien yang produksi sputum meningkat seperti pada fibrosis kritis pada bronkiektasis. D. Pasien batuk yang tidak efektif. Mobilisasi sekret yang tertahan. A. Pasien dengan atelektasi yang disebabkan oleh sekret. B. Pasien dengan abses paru. C. Pasien dengan pneumonia. D. Pasien pre dan post operatif. E. Pasien pneumonologi dengan kelemahan umum dan gangguan menelan dan batuk. Kontrol indikasi fisioterapi dada. Yang pertama, tension pneumothrax, hemostasis, gangguan sistem kardiovaskular seperti hipertensi, infark, miokard, akut infark, dan aritmia. Endema paru, efusi pleura yang luas. Komplikasi fisioterapi dada, trauma toraks. Alat dan bahan yang digunakan: yang pertama, bantal 2-3, tisu wajah, segelas air hangat, masker, sputum pot berisi desinfektan, handuk kecil, dan yang terakhir bengkok. Anatomi daerah yang akan menjadi target tindakan. Aspek keamanan dan keselamatan yang harus diperhatikan. Aspek keamanan dan keselamatan yang harus diperhatikan oleh perawat meliputi area tindakan terapi dada, posisi pasien ketika melakukan tindakan untuk mencegah trauma toraks. Protokol atau prosedur dari tindakan. Yang pertama, lakukan auskultasi bunyi napas klien. Yang kedua, instruksikan klien untuk mengatakan bila mengalami mual, nyeri dada, dan dyspnea. Berikan medikasi yang dapat membantu mengencerkan sekresi. Dan yang terakhir, kendurkan pakaian klien. Postural dryness. Kaji adanya suara tambahan. Pastikan tidak ada trauma dada. Jika kalian memerlukan nebulizer, dapat diberikan sebelum postural dryness. Tempatkan pasien pada posisi yang sesuai. Instruksikan pada pasien untuk mempertahankan posisi selama 3-10 menit. Berikan oksigen selama prosedur bila perlu. Perkusi adalah pengetokan dinding dada dengan tangan yang bertujuan melepaskan sekret yang melekat pada saluran pernapasan. Vibrasi, teknik manual untuk kompresi dan menggetarkan dinding dada untuk meningkatkan efektivitas pelepasan sekret pada saluran napas. Inhalasi atau nebulizer. Pengertian inhalasi. Inhalasi adalah pengobatan dengan cara memberikan obat dalam bentuk uap kepada si pasien, langsung melalui alat pernapasannya. Terapi inhalasi adalah sistem pemberian obat dengan cara menghirup obat dengan bantuan alat tertentu. Misalnya, metered dose inhalation
atau MDI, dry powder inhaler atau DPI, dan nebulizer. Tujuan terapi inhalasi: 1. Mengembalikan dalam kondisi normal pernapasan yang terganggu akibat adanya lendir atau sedang mengalami sesak napas. 2. Terapi inhalasi diberikan pada gangguan atau alergi saluran pernapasan dan sekret atau lendir berlebihan pada bayi. 3. Relaksasi saluran pernapasan. Dan yang terakhir, menekan proses peradangan serta mengencerkan dan memudahkan pengeluaran dahak. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang SOV. Pengertian: pemberian inhalasi uap dengan obat atau tanpa obat menggunakan nebulator. Tujuannya: mengencerkan sekret agar mudah dikeluarkan, melonggarkan jalan napas. Petugas, perawat, peralatan, set nebulizer, obat bronkodilator, bengkok 1 buah, tisu, spuit 5 cc, dan Aquades. Adapun tujuan prosedur pelaksanaan: yang pertama, tahap parenterasi, mengecek program terapi, mencuci tangan, menyiapkan alat. Tahap orientasi, memberikan salam dan sapa kepada pasien, menjelaskan tujuan prosedur pelaksanaan, menanyakan persetujuan dan kesiapan klien. Adapun tahap kerjanya sebagai berikut: menjaga privasi klien, mengatur pasien dalam kondisi duduk, menempatkan meja di depan pasien yang berisi set nebulizer, mengisi nebulizer dengan Aquades sesuai takaran, memastikan alat dapat berfungsi dengan baik, memasukkan obat sesuai dosis, memasang masker pada pasien, menghirupkan nebulizer, dan meminta pasien napas dalam sampai obat habis. Dan yang terakhir, membersihkan mulut dan hidung dengan tisu. Dan yang terakhir, tahap terminasi, melakukan tindakan, berpamitan dengan pasien keluarga, membereskan alat, mencuci tangan, mencatat kegiatan dalam lembar catatan keperawatan.